Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwwata illa billah. Berbicara tentang korupsi dan karut-marut penyelesaian korupsi di negeri ini, khususnya setelah munculnya undang-undang KPK yang membonsai peranan atau fungsi dari KPK, yang kemudian memicu protes yang masif dari kalangan mahasiswa. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya masalah korupsi di dalam pandangan Islam adalah masalah yang dilihat sebagai satu kejahatan, dan kejahatan ini muncul karena sistem. Artinya bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, Islam memandang persoalan korupsi ini tidak semata-mata persoalan yang berdiri sendiri, tetapi persoalan yang dilihat dalam kacamata sistem. Perlu kita ketahui, ketika para ulama bicara tentang korupsi, korupsi di dalam bahasa Arab sering diistilahkan atau diterjemahkan dengan istilah ikhtilas atau al-fasad al-mali. Ada sebagian yang menganggap korupsi ini sama dengan sarikoh pencurian, tapi sebagian ulama yang lain tidak memasukkan ikhtilas atau al-fasad al-mali ini dalam kategori sarikoh. Kenapa? Karena sarikoh itu adalah kejahatan, sarikoh atau pencurian itu adalah tindakan kriminal yang hadnya itu sudah diatur di dalam ketentuan nas. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wasariku wasarikotu faqta'u aydihuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya. Di sana juga ada ketentuan bagaimana sarikoh itu. Misalnya kapan sarikoh boleh dipotong pencurinya, kapan tidak. Seperti dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah membuat batasan, laqat'a fi maja'atin mutter, tidak boleh potong tangan itu diberlakukan dalam kondisi maja'ah kelaparan mutter yang terpaksa. Yang kedua, laqad afirub idinar, tidak ada hukum potong tangan ketika orang itu mencuri illa firub idinar, kecuali pada seperempat dinar. Dan begitu juga ketika orang itu mencuri barang yang dicuri tidak disimpan di tempat penyimpanan yang semestinya, termasuk juga kasus pencurian, misalnya mencurikan kafan, apakah itu termasuk dalam kategori sarikoh? Itu yang dalam bahasa fikih disebut dengan nabas. Jawabannya tidak. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para fuqaha terkait dengan penerapan hadus sarikoh. Berdasarkan ketentuan seperti itu, maka mereka tidak memasukkan ikhtilas atau al-fasad al-mali dalam kategori sarikoh, dan karena itu pelaku korupsi tidak bisa diberlakukan hadus sarikoh. Meski begitu, tidak berarti korupsi ini bukan kejahatan. Korupsi tetap merupakan kriminal, korupsi merupakan jarimah, dan persoalan tidak dimasukkannya ikhtilas atau al-fasad al-mali dalam kategori hadus sarikoh ini adalah persoalan yang terkait dengan masuk dan tidaknya di dalam ketentuan nas. Tetapi yang pasti persoalan korupsi ini adalah masalah serius, dan karena itu hukum atau sanksinya itu bisa dimasukkan dalam kategori ta'zir yang diserahkan kepada qadhi. Bagaimana qadhi memutuskan apakah kemudian diberlakukan seperti hukum potong tangan ataukah bahkan sampai pada level dibunuh, itu semuanya kembali kepada kejahatan korupsi yang dilaksanakan dan kembali kepada kebijakan qadhi yang menghukumi kasus korupsi tadi. Tetapi di dalam sistem Islam tidak ada peradilan khusus tipikor. Di dalam sistem Islam yang ada peradilan itu hanya ada 3. Yang pertama adalah qadhi atau qadha khusumah, peradilan biasa yang di situ melibatkan sengketa, ada mudda'i, ada mudda'aleh, orang yang dituduh dan yang menuduh. Kemudian butuh ruang persidangan, ada bayinah di situ,
pembuktian di situ. Ini yang disebut dengan qadha khusumah. Kemudian yang kedua adalah peradilan yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh aparatur negara kepada rakyat, yang kemudian disebut dengan qadha madzalim, di mana qadhi madzalim ini berbeda dengan qadhi khusumat. Begitu juga yang ketiga, yaitu kejahatan atau pelanggaran yang dia tidak membutuhkan penuntut, dan ini dilakukan bisa di pasar-pasar. Nah, termasuk sebenarnya kejahatan korupsi yang kadang-kadang antara pelaku dan artinya mereka yang terlibat, baik itu yang melakukan korupsi atau yang menyuap, termasuk yang menerima suap, kadang-kadang mereka sepakat. Ketika ada kesepakatan di antara pelaku, baik itu yang menerima maupun yang memberi suap tadi, maka bagaimana caranya mereka bisa dibawa ke pengadilan? Dalam kasus seperti ini, ketika tidak ada yang mengadukan, ketika tidak ada yang mendakwa, maka wilayah seperti ini adalah wilayah hisbah. Dalam kasus ini masuk peradilan yang disebut dengan mukhtasib atau peradilan hisbah. Selain 3 peradilan itu, yaitu khusumat, madzalim, dan hisbah, tidak ada jenis peradilan yang lain. Nah, dalam kasus tipikor atau kejahatan tindak pidana korupsi, apakah tindak kejahatan tadi itu dilakukan dengan suka sama suka, sebagaimana dalam kasus yang memang ditangani oleh hisbah tadi, ataukah kejahatan itu dilakukan dengan melibatkan pihak lain, di mana ada pihak penuduh dan yang tertuduh, dan begitu seterusnya, sebagaimana dalam kasus pencurian misalnya, atau masuk dalam kategori madzalim, di mana aparatur negara misalnya mereka melakukan intimidasi dengan permintaan imbalan dan begitu seterusnya. Dalam kasus-kasus seperti ini sebenarnya 3 peradilan tadi sudah cukup untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi, tidak membutuhkan pengadilan khusus. Oleh karena itu, bagaimana persoalannya kemudian korupsi dalam pandangan Islam ini bisa diselesaikan dengan tuntas? Kunci yang pertama adalah ketakwaan. Karena adanya iman yang menjadi pondasi individu, iman yang menjadi pondasi masyarakat, iman yang menjadi pondasi negara, itulah yang kemudian menjadikan kehidupan baik itu individu, masyarakat maupun negara tadi itu berjalan sesuai dengan track ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, la yasriku as-sariku wa huwa mu'minun. Seorang pencuri tidak akan mencuri ketika dia beriman. Ini maknanya peran iman yang begitu luar biasa. Begitu juga kalau hadis ini kita analogikan pada kasus kejahatan yang lain. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga menyatakan, la yazni az-zani wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina orang itu ketika berzina, pada saat dia berzina dalam keadaan beriman. Artinya apa? Artinya bahwa iman itu punya pengaruh yang kuat. Kalau pengaruh iman itu kuat, maka tidak akan mungkin orang itu berzina. Kalau pengaruh iman itu kuat, maka tidak mungkin orang itu mencuri. Kalau pengaruh iman itu kuat, maka tidak mungkin orang itu korupsi. Itulah konteks la yasriku as-sariku wa huwa mu'minun wa la yazni az-zani wa huwa mu'minun. Maka dalam kasus seperti ini, iman itu menjadi pondasi bagi individu. Iman menjadi pondasi bagi masyarakat, dan iman itu menjadi pondasi bagi negara. Individu yang memiliki keimanan, dia punya muraqabah, ada kesadaran bahwa dia diawasi oleh Allah. Ada di dalam benak dia tertanam kesadaran, inna rabbaka labil mirsad, dan kamu selalu mengawasi kamu. Tidak hanya sampai di situ, bahkan kemudian Allah menyatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu apa yang ada di depan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang mereka sembunyikan di belakang. Di dalam nas yang lain Allah juga menyatakan yauma idin tuhaddisu akhbaraha, di mana hari kiamat itu nanti bumi dan apapun yang kita tempati, apapun yang kita pernah gunakan sebagai tempat kita berpijak, semua akan menceritakan apa yang pernah kita lakukan di atasnya. Bagaimana mungkin kita berkutik di hadapan Allah SWT? Tidak akan mungkin. Itu adalah iman. Maka ketika orang itu memiliki keimanan, memiliki ketakwaan seperti tadi, maka apapun yang dilakukan
itu semuanya akan terkawal, semuanya akan terjaga. Dengan apa? Imannya. Itu kalau punya keimanan. Dan karena itu Islam mengajarkan konsep yang disebut dengan masul mada firruh. Bagaimana perbuatan itu merupakan aktivitas fisik, mada. Tapi aktivitas fisik ini lahir dari keimanan, lahir dari kesadaran idroksila billah, bahwa kita ini punya hubungan dengan Allah, diawasi oleh Allah, dikontrol Allah. Apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman seperti itu ada di tengah masyarakat, maka masyarakat tadi adalah masyarakat Islami. Kenapa? Karena pemikirannya. Kenapa? Karena perasaannya. Kenapa? Karena sistemnya dibangun dengan Islam. Begitu juga ketika iman itu ada pada negara. Maka ketika negara itu dibangun dengan akidah Islam, maka yang menjadi patokan adalah halal dan haram. Maka menjadi standar itu adalah hukum Islam. Pada saat itu pelanggaran terhadap hukum Islam otomatis tidak akan terjadi, karena negara menjalankan hukum Islam tadi. Nah, dalam konteks ini, kalau 3 pilar itu ada, ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan penerapan sistem Islam oleh negara, maka potensi orang untuk melakukan tindak pidana korupsi itu sangat kecil. Ketika dia mau melakukan itu, ada pengawasan, baik itu oleh masyarakat maupun adanya hizbah. Dan hizbah itu oleh para fuqaha juga diartikan sebagai al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan hendaknya kamu saling mengingatkan dalam kesabaran, mengingatkan dalam kebenaran. Ini konsekuensi ketika masyarakat itu dibangun dengan dasar Islam. Dan ketika itu ada, dan kemudian ada kesadaran bersama-sama, maka tindakan kejahatan itu akan bisa dicegah. Pencegahan yang muncul karena keimanan, pencegahan yang muncul karena adanya kesadaran bahwa konsekuensi dari kejahatan itu bukan hanya sekedar diketahui ataukah tidak pada saat di dunia, tetapi ada konsekuensi sampai di akhirat. Dan ketika mereka melakukan kejahatan itu dan kemudian terbukti, maka negara bisa menjatuhkan sanksi, dan sanksinya dikembalikan kepada qadhi. Qadhi bisa mengambil tindakan takzir sebagaimana kasus Sariqah tadi. Ketika sanksi itu diambil, maka sesungguhnya itu dilakukan ketika semua pintu-pintu tadi sudah ditutup. Bagaimana caranya supaya pintu tindak pidana korupsi itu ditutup? Apa menjadi penyebab terjadinya korupsi? Mungkin karena orang itu korupsi disebabkan faktor ekonomi. Maka negara memberikan jaminan ekonomi, sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, semua dijamin oleh negara. Masih korupsi, apa masalahnya? Gajinya kurang. Aparat yang bekerja bersama negara, bekerja kepada negara, maka mereka mendapatkan gaji, dan gaji yang diberikan oleh negara pada mereka jauh lebih dari cukup. Ketika itu diberikan oleh negara gaji yang jauh lebih dari cukup, pada saat yang sama kesehatan, pendidikan, keamanan, sandang, papan, pangan mereka dijamin oleh negara, masih korupsi, disitulah maka kemudian negara akan mengambil tindakan yang tegas, yaitu dengan menjatuhkan sanksi. Dan sifat atau karakter dari sanksi yang diberlakukan Islam itu 2. Dia bersifat jawabir, memaksa mereka. Mereka yang melakukan tindakan kejahatan tadi dipaksa sehingga akhirnya dia kapok, menyesal seumur hidup, dan tidak akan melakukan lagi. Itu fungsi yang pertama. Dan yang kedua, dia berfungsi sebagai zawajir, untuk mencegah. Artinya bagi mereka yang akan melakukan, dengan melihat apa yang sudah terjadi pada orang yang telah melakukan kejahatan itu, mereka akan berpikir 1000 kali untuk melakukan kejahatan yang sama, karena mereka tidak ingin jatuh pada lubang yang sama sebagaimana yang dialami oleh orang yang lain. Begitulah cara Islam menyelesaikan korupsi, sehingga korupsi itu bisa tuntas, dan akhirnya kejahatan tindak pidana korupsi ini bisa diberantas hingga ke akar-akarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.